Mati bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Nurul. Perkenalkan saya Nurul Adira. Perkenalkan saya Nurul Adira. Perkenalkan nama saya Muhammad Bakti. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbandingan antara pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Jepang. Dan berikut adalah penjelasannya. Oke, langsung saja ke materinya. Pendidikan di Jepang dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan yang mencolok baik dari sistem, budaya maupun pendekatan dalam pembelajaran. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama, sistem pendidikan. Di Jepang, pendidikan di Jepang sangat terstruktur dan fokus pada kedisiplinan. Anak-anak memulai pendidikan dasar di usia 6 tahun dengan pendidikan dasar SD, selama 6 tahun dilanjutkan dengan pendidikan menengah atau SMP selama 3 tahun, dan pendidikan SMA selama 3 tahun. Pendidikan tinggi atau universitas bisa ditempuh dalam 4 tahun. Kurikulum di Jepang menekankan keseimbangan antara akademik dan nilai-nilai moral serta sosial. Sedangkan di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia juga terdiri dari pendidikan dasar SD 6 tahun, pendidikan menengah SMP dan SMA masing-masing 3 tahun, dan pendidikan tinggi di universitas 4 tahun. Namun dalam prakteknya, sistem pendidikan di Indonesia lebih fleksibel dan memiliki tantangan dalam implementasi kurikulum dan pemerataan kualitas pendidikan. Baik, penjelasan kedua adalah pendekatan pembelajaran. Di Jepang, pembelajaran di Jepang sering melibatkan pendekatan yang lebih aktif dengan siswa dilibatkan dalam kegiatan diskusi dan kerja kelompok. Sistem pendidikan Jepang juga sangat menekankan pentingnya nilai sosial seperti kerjasama, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Banyak sekolah di Jepang yang mengharuskan siswanya untuk melakukan kegiatan berbakti atau menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Sedangkan di Indonesia, pendekatan pembelajaran di Indonesia lebih terpusat pada pelajaran dari guru. Meskipun ada upaya untuk mengembangkan metode pembelajaran berbasis aktif dan kreatif, tetapi di Indonesia meskipun sudah ada upaya implementasi kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran berbasis proyek dan kreatif, secara umum pengajaran masih cenderung mengutamakan hafalan dan ujian. Berikut adalah contoh-contohnya. Baik, yang ketiga, kedisiplinan dan peraturan. Jepang, kedisiplinan adalah nilai yang dijunjung tinggi dalam pendidikan Jepang. Siswa di Jepang diajarkan untuk tetap mampu menjaga etika dan juga menghormati orang lain. Mereka juga terlibat dalam kegiatan yang memupuk tanggung jawab pribadi seperti membersihkan ruangan kelas mereka setiap hari. Di Indonesia, meskipun kedisiplinan juga penting dalam pendidikan di Indonesia, penerapan lebih bervariasi tergantung pada daerah dan sekolah. Di beberapa sekolah, kedisiplinan dijaga dengan ketat, namun di tempat lain yang mungkin lebih longgar. Penghargaan terhadap etika dan sopan santun diajarkan, namun tidak selalu dalam bentuk kegiatan rutin seperti di Jepang. Berikut adalah contoh-contohnya. Keempat, fasilitas dan infrastruktur. Jepang, fasilitas pendidikan di Jepang umumnya sangat baik dan merata, dengan teknologi yang cukup maju dan fasilitas yang mendukung pengajaran serta penelitian. Sekolah-sekolah di Jepang seringkali memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang komputer, perpustakaan yang lengkap, serta fasilitas olahraga yang memadai. Indonesia, fasilitas pendidikan di Indonesia bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis sekolah. Sekolah di kota besar cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil. Meskipun ada banyak sekolah yang sudah dilengkapi dengan fasilitas modern, kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang kelima adalah orang tua dan komunitas. Di negara Jepang, orang tua sangat terlibat dalam pendidikan anak mereka. Mereka mendukung anak belajar dan memberikan waktu dan perhatian serta berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sekolah di Jepang juga sering mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk memastikan perkembangan anak-anak mereka. Sedangkan di negara Indonesia, orang tua dalam pendidikan di Indonesia sangat bervariasi. Meskipun banyak orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya, keterlibatan mereka dalam kegiatan sekolah menjadi tidak seintensif di negara Jepang, terutama di daerah-daerah tertentu, atau minimnya pendekatan terhadap orang tua. Berikut adalah contoh-contohnya.
Baik, yang terakhir, ujian dan penilaian. Di Jepang, ujian dan penilaian sangat penting, terutama ujian masuk universitas atau kosen atau ujian nasional. Namun, penilaian di sekolah-sekolah Jepang juga mencakup evaluasi terhadap sikap dan perilaku siswa, bukan hanya nilai akademik semata. Sedangkan di Indonesia, ujian nasional dan ujian sekolah masih menjadi komponen utama dalam penilaian. Namun, ada juga upaya mengurangi ketergantungan pada ujian dan lebih fokus pada penilaian holistik, terutama dengan diterapkannya kurikulum merdeka. Kesimpulannya secara umum, pendidikan Jepang lebih terfokus pada pengembangan kedisiplinan, nilai sosial dan keseimbangan antara pendidikan akademik dan keterampilan hidup. Sedangkan pendidikan di Indonesia, meskipun terus berkembang, masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang nggak tahu gitu. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya